Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun berada pada saat ini, inilah saatnya kita bersekutu bersama di dalam keluarga kita, membangun mesbah keluarga untuk beribadah bersama-sama, bersekutu, menghadap hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan saat ini. Firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan.
Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, atas berkat yang melimpah dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau bukan karena kemurahan-Mu Tuhan, kami tidak bisa ada sampai saat ini. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, untuk bersekutu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, dan menikmati setiap kasih dan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau yang menjamah setiap kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persekutuan mesbah keluarga kami masing-masing Tuhan, dan Engkau juga yang selalu memberkati kehidupan kami di masa minggu-minggu depan Tuhan, di mana kami akan menjalani hari-hari selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan nyata dalam setiap keluarga kami, melalui setiap persekutuan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memulai persekutuan ibadah keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wahyu. Kita angkat satu pujian, Glory, Glory, Haleluya. Masuk hadirat-Mu dengan pujian syukur, Glory, Glory, Haleluya. Puji
Selamat pagi saudara, Shalom. Bagaimana kabar pada saat ini? Saya berharap semuanya baik, sehat, dan merasakan anugerah Tuhan secara luar biasa. Kita akan belajar pada saat ini tentang bagaimana kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, bagaimana kita berpegang pada firman Tuhan? Mari kita akan merenungkan secara singkat kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan terus hidup berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun hidup kita, bagaimana Tuhan melepaskan hidup kita dari mara bahaya, malapetaka, dan Tuhan memberkati perekonomian kita. Tuhan membangkitkan perekonomian kita bersama-sama, dan Tuhan pulihkan gereja, dan Tuhan pulihkan dunia, Tuhan pulihkan Indonesia, dan Tuhan pulihkan kehidupan kita. Dan saya percaya kebangunan rohani terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berbicaralah atas kehidupan kami melalui firman-Mu ya Allah. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang memberkati kami. Kami rindu campur tangan-Mu atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Urapi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus. Pimpinlah kami semua untuk memahami sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema pada pagi hari ini berpegang pada firman. Nah, saudara, ketika saudara masih kecil, mungkin saudara berjalan selalu digandeng oleh orang tua saudara. Bagaimana rasanya waktu itu? Saudara akan merasakan aman ya. Kalau saudara sedang berpacaran. Nah, ketika saudara bergandeng tangan, apa yang saudara rasakan? Rasanya makceles gitu ya. Ada rasa aman, digandeng oleh kekasihnya, seperti itu. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, pegangan kita adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita memegang firman Tuhan, apakah ada ketentraman dalam hati kita? Apakah ada ketenangan dalam hati kita? Jadikanlah firman Allah sebagai orientasi di dalam hidup kita. Dua hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, menghidupi firman Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 13. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peganglah apa yang engkau dengar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang tersimpan di dalam kehidupan kita, yang tersimpan di dalam memori kepala kita, yang tersimpan di dalam tubuh jiwa kita adalah firman Tuhan. Ketika kita bersama-sama berpegang kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Nah, mari kita akan pegang segala sesuatu yang kita dengar. Saudara mendengar apa tentang firman Tuhan? Kalau tidak saudara membaca, saudara tidak akan mengerti firman Tuhan. Peganglah kebenaran sebagai standar hidup. Kita memiliki standar hidup adalah Alkitab. Nah, saat ini ketika kita bersama-sama menghadapi tantangan yang sama dengan hadirnya corona, hidup kita berubah. Mau nggak mau hidup kita berubah. Dan perubahan itu saya yakin membawa satu dampak kepada kehidupan yang nyata bagi kerohanian kita. Tantangan yang terjadi, apakah kita tetap memiliki kebangunan rohani yang terjadi dalam hidup kita atau kita surut karena tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman. Karena tidak ada yang memantau. Apakah di rumah juga berdoa? Apakah di rumah juga membaca firman Tuhan? Ketika kita bersama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan akan hidup di dalam kehidupan kita. Saya mengajar kepada kedua anak saya yang ada di rumah.
supaya hidup berpengalaman dengan Tuhan, supaya memegang firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar hidup di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka meminta sesuatu, saya mengajarkan berdoa. Bukan berarti saya tidak mampu untuk membelikan, tetapi ketika dia berdoa dan Tuhan menjawab, sungguh luar biasa. Dalam 1 minggu ini Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan kedua anak saya. Nah, itu contoh Tuhan melindungi kehidupan kita. Tuhan menuntun hidup kita karena kita belajar dari iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Mungkin dengan iman kita percaya kepada Kristus, iman tidak mengubah akan jawaban doa kita, tetapi iman bisa jadi mengubah karakter hidup kita. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dengan hadirnya corona, saya percaya saudara mengalami kebangunan rohani. Mau tidak mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau tidak mau kita banyak waktu di rumah dan kita gunakan untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, penyelidikan firman Tuhan. Ketika kita memegang firman Tuhan, apakah kita menyelidiki firman Tuhan? Nah, kita melihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Nah, ketika kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan mengatakan bagaimana kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini menjadi layak di hadapan Allah. Karena firman Tuhan akan terus mengubah karakter hidup kita. Firman Tuhan menjadikan kita manusia yang baru, menjadikan pola hidup yang baru, karena kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyelidiki firman Tuhan, di situ ada penggenapan dari firman Allah. Di situ juga akan kita dapat belajar untuk menyampaikan firman Allah kepada semua orang yang kita temui. Pak, semuanya pakai masker. Apakah bisa menyampaikan firman Tuhan? Bisa. Melalui media yang ada. Saudara memiliki HP, gunakan HP itu untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan hasil penyelidikan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga semuanya mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian. Mari kita bangun terus iman kita. Mari kita akan terus bersandar kepada Tuhan. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita tidak akan khawatir, saudara. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, kita akan terus hidup berpengalaman dengan Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Ketika kita bersama-sama bersandar hidup di dalam Tuhan, Tuhan menopang hidup kita. Tuhan menolong hidup kita. Saudara, apa yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan ini? Yaitu bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Dan praktekkanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Syukur bagimu ya Allah, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang menolong bagi kami. Dan kami rindu kiranya Engkau akan menuntun hidup kami. Campur tangan-Mu atas kehidupan kami. Ajari kami untuk berpegang pada firman-Mu. Ajari kami untuk berpegang kepada kehidupan yang benar dan berstandar kepada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami dapat belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ada banyak berkat Tuhan yang kita terima. Berkat kesehatan, berkat sukacita, Tuhan selalu berikan kepada kita. Oleh karena itu kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas semua berkat-berkat Tuhan yang selalu Dia berikan bagi kita. Kita pujikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama pada pagi hari ini kita akan berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas mezbah keluarga pada pagi hari ini, di mana kita bersama-sama belajar firman Tuhan, memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa kita akan berdoa untuk kota kita, dan kita akan berdoa untuk gereja kita, di mana besok pada tanggal 1 akan berulang tahun yang ke-44. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita datang kepada Bapa kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan bagi bangsa kami. Engkau menopang bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberikan anugerah yang sungguh luar biasa, sehingga Engkau menyelamatkan bangsa kami. Kami mengucap syukur karena pertolongan dan karena berkat-Mu bagi bangsa kami. Berkati presiden kami Bapa yang memimpin bangsa ini, sehingga Engkau akan terus berkehendak atas hamba-Mu ini Bapa. Dan kami rindu Engkau akan memberkati seluruh pemimpin bangsa ini yang sedang berjuang bersama-sama. Kami juga berdoa untuk semua petugas-petugas, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai kota di negeri ini Bapa. Engkau akan menyertai dan memberkati. Berkati juga saudara-saudara kami yang bertugas di rumah sakit, baik itu perawat, baik itu dokter, maupun seluruh stafnya. Kiranya Engkau akan campur tangan dan memberikan pemulihan bagi yang sakit Bapa. Kami yakin dan percaya
bahwa Engkau memberkati kota kami, kota Semarang. Dan kami rindu pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Jadikan kota kami kota yang hebat, kota yang diberkati secara luar biasa. Kami rindu dengan kuasa-Mu. Kami juga rindu berkat-Mu tercurah atas kehidupan seluruh umat-Mu di keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Indonesia Citarum, ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung umat-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau memberkati setiap taruna-tarunamu yang saat ini sedang belajar. Berkati juga akan generasi-generasi penerus. Dan berkati juga akan keluarga-keluarga muda Bapa. Berkati kandungan istri-istri mereka Bapa. Kami percaya dengan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur karena Engkau selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau akan proteksi hidup kami sehingga kami akan terlepas, terhindar dari mara petaka yang saat ini ingin menghancurkan kami melalui corona Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kekuatan secara luar biasa atas kehidupan kami. Dan Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus bahwa rahmat dan berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.